Nama Salvian Jai, NIM 2902 1501114, Prodi Akuntansi, mata kuliah Auditing. Menganalisa kasus audit. Perencanaan audit dan prosedur analisis yang dilakukan tim auditor BPK. Prosedur analitis. Auditor harus melakukan prosedur analitis di sepanjang fase perencanaan dan penyelesaian audit untuk membantu mengidentifikasikan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang tidak biasa yang dapat mengidentifikasikan adanya salah satu saja yang material dalam laporan keuangan. BPK Jabar, Kepala Subdiatur Jawa Barat 3, Ketua Tim Audit Inter Kabupaten Bogor, serta 2 staf pemeriksa Ketua KPK Firly menjelaskan kronologi terjadinya peristiwa transaksi pemberian uang agar auditor BPK Jabar memberikan laporan keuangan ke Pemkab Bogor pada 2021 mendapatkan predikat wajar tanpa penculian atau WTP. Kerja BPK itu mandatori melakukan pemeriksaan keuangan negara kepada seluruh entitas menggunakan uang negara. Setelah proses mandatori kami berjalan bisa jadi timbul kasus atau untuk ditelusuri. Proses mandatori kami lakukan dengan 3 hal, audit laporan keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Perencanaan produsennya. 1. Inspektasi. Penyelidikan merupakan prosedur audit yang paling umum dilakukan dalam metode ini. Auditor akan melakukan pengecekan pada setiap transaksi atau dokumen terhadap langkah-langkah tertulis, juga prosedur untuk memastikan keakuratan. Kedua, pengamatan. Pengamatan atau observasi merupakan proses dalam audit di mana auditor mengamati proses dan prosedur yang dilakukan klien. Ketiga, konfirmasi. Sama halnya dengan jenis penyelidikan, konfirmasi juga merupakan prosedur untuk mendapatkan informasi. Perbedaannya terletak pada keterlibatan pihak ketiga, bukan klien untuk mengonfirmasi saldo dan transaksi. Keempat, permintaan keterangan. Pengecekan keterangan seperti catatan atau dokumen yang berisikan dokumen pendukung untuk mempersiapkan laporan keuangan perlu dilakukan. Kelima, penelusuran. Penelusuran dalam prosedur audit mengacu pada proses meminta menjelaskan klien mengenai berbagai hal yang berkait. 6. Perhitungan. Proses perhitungan ulang atau calculation merupakan prosedur audit yang cukup jelas. Auditor akan melakukan perhitungan ulang saldo atau transaksi yang telah dilakukan oleh klien. Lanjutan. Ketujuh, pemeriksaan bukti pendukung. Pemeriksaan bukti pendukung dalam proses audit dapat berupa aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pemeriksaan aset dapat berwujud pabrik, properti, dan peralatan lainnya. Kedelapan, pelaksanaan ulang. Pelaksanaan ulang merupakan prosedur audit yang dilakukan oleh auditor secara independen. Auditor akan melakukan prosedur kontrol yang telah dilakukan oleh klien sebagai bagian dari sistem kontrol. Prosedur audit ini adalah bagian yang berguna untuk pengajuan pengendalian dalam proses audit. Dimungkinkan audit juga harus melakukan perhitungan ulang yang mana merupakan bagian dari pengendalian internal klien. B. Integritas manajemen Pemkab Bogor. Ade Yasin berharap dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK, wilayah birokrasi berisi melayani BBM, jajaran kantor pertanahan Kabupaten Bogor dapat semakin prima melayani masyarakat. Hal tersebut dikatakan oleh Ade Yasin pada perencanaan pembangunan zona integritas WBK BBM. Di kantor pertanahan Kabupaten Bogor, Cibonong, pemerintah kabupaten atau Pemkab Bogor sangat mendukung perencanaan pembangunan zona integritas di kantor pertanahan Kabupaten Bogor. Ini adalah wujud tekad dan persiapan menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK, wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Hal ini sebagaimana peraturan birokrasi Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Gradation Reformasi Birokrasi 2010-2025. Ungkap Ade Yasin.
Perencanaan pembangunan zona integritas ini harus menambah semangat dan motivasi jajaran kantor pertanahan Kabupaten Bogor agar semakin prima melayani masyarakat dan tentunya harus berkomitmen memiliki mindset yang seirama agar pembangunan zona integritas ini dapat berhasil, tandas Bupati Ade Yasin. Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Bogor, Sepio Echanto menjelaskan bahwa zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang dipimpin serta jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Integritas Tim Auditor BPKM. Dalam PP nomor 60 tahun 2008 yang menjadi subunsur pertama dari lingkungan pengendalian adalah pembangunan integritas dan nilai etika atau subunsur 1.1. Organisasi dengan memaksudnya agar seluruh pegawai mengetahui aturan untuk berintegrasi yang baik dan melaksanakan kegiatannya dengan sepenuh hati dengan berlandasnya pada nilai etika yang berlaku untuk seluruh pegawai tanpa terkecuali. Integritas dan nilai etika tersebut perlu dibudayakan sehingga akan menjadi suatu kebutuhan bukan keterpaksaan. Oleh karena itu, budaya kerja yang baik pada instansi bukan pemerintah perlu dilaksanakan secara terus-menerus tanpa henti. Selanjutnya, dibuat pernyataan bersama untuk melaksanakan integritas dan nilai etika tersebut dengan menuangkan pada suatu pernyataan komitmen untuk melaksanakan integritas. Pernyataan ini berupa fakta pernyataan tertulis tentang integritas yang berisikan komitmen untuk melaksanakan. Selain itu, kompetensi subunsur 1.2 yang merupakan kewajiban pegawai di bidangnya masing-masing. Integritas yaitu BPK membangun nilai integritas yang bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip nilai dan keputusan. Gangguan terhadap integritas meliputi antara lain meminta dan atau menerima uang, barang, dan atau fasilitas lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan, menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang dan atau golongan, memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa, dan mengubah temuan atau memerintahkan untuk mengubah temuan pemeriksaan opini, kesimpulan, rekomendasi, hasil pemeriksaan yang tidak sesuai fakta dan atau bukti-bukti dalam pemeriksaan. Profesionalisme yaitu BPK membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan serta keberpedoman kepada standar yang berlaku. Profesionalisme ini meliputi kemahiran profesional, skeptisme profesional, pertimbangan profesional, dan kompetensi profesional. Ketiga nilai dasar yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme atau IP telah dimasukkan ke dalam sistem organisasi BPK. Nilai dasar integritas diturunkan ke dalam program-program implementasi kode etik, sistem kendali kecurangan, fakta integritas, program pengendalian gratifikasi, dan zona integritas. Nilai dasar independensi dinyatakan dalam independensi di bidang audit, dinyatakan dalam standar pemeriksaan keuangan negara, pedoman pemeriksaan, non-pemeriksaan, tugas dan fungsi dan proses bisnis. D. Lingkungan khusus dan risiko luar biasa yang dihadapi oleh auditor BPK. Risiko adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menghambat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi. Kejadian atau peristiwa tersebut dapat disebabkan karena faktor internal maupun eksternal organisasi. Risiko dapat menimpa kepada siapa saja, apa saja, dan kapan saja, mulai dari pimpinan organisasi hingga pegawai paling rendah, dari aset tetap hingga aset tak berwujud. Reputasi atau nama baik tidak terlepas dari risiko. BPK fokus untuk menerapkan manajemen risiko ditandai dengan sudah terpilihnya staf ahli bidang manajemen risiko. Ujar anggota Pokja Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko Sulung Setio Amboro.
Bagian E, struktur pengendalian internal yang dimiliki oleh Pemka Bogor. Pengertian dari sistem pengendalian intern menurut PP nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Keandalan, pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Keempat tujuan tersebut di atas tidak perlu dicapai secara khusus atau berpisah-pisah. Dengan kata lain, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian. Sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2008 SPIP terdiri dari 5 unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian inter. Berikut adalah risiko kunci yang khususnya untuk lingkungan. Yang pertama, kepercayaan pada kemampuan berfungsinya perangkat keras dan lunak. Jejak audit yang jelas, mengurangi keterlibatan manusia, kesalahan sistematis versus kesalahan acak, akses tidak sah, hilangnya data, pengurangan pemisahan tugas, ketiadaan otorisasi tradisional, dan terakhir kebutuhan akan pengalaman TI. F. Jenis kecurangan yang terjadi dan penyebab utama terjadinya kecurangan. Kecurangan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Penyebab kecurangan, penyebab sekunder, pengendalian yang lemah, hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja jelek, balas dendam atau revenge, tantangan atau challenge. Bagian G, dampak teknologi informasi terhadap proses audit yang dilakukan. Dampak teknologi informasi terhadap proses auditor. Yang pertama, kasus hanya karena komputer melakukan pekerjaan tidak berarti hal itu benar. Dan kedua, penggunaan TI dapat meningkatkan pengendalian internal dengan menambahkan prosedur pengendalian baru yang dilakukan oleh komputer dan menggantikan kendali manual yang merupakan subjek bagi kesalahan manusia. Terima kasih, saya Selvian Jai, mohon pamit. Saya minta maaf kalau ada kesalahan kata, pengucapan, pengungkapan kata. Saya minta maaf. Saya Selvian Jai, mohon pamit. Terima kasih.